Ketika kita mampu berbicara di depan umum ataupun mempunyai skill public speaking, maka itu adalah suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri yang patut untuk kita apresiasi. Saya Rameh Risa Putra. Kali ini saya ingin membahas tentang tips-tips public speaking agar teman-teman lebih dapat menguasai ataupun meningkatkan skill yang teman-teman miliki di dalam public speaking. Bagi seorang mahasiswa, tentu public speaking itu sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk dilakukan. Ketika kita di dalam kelas itu akan banyak presentasi ataupun memaparkan materi-materi yang akan kita sampaikan di dalam kelas dan didengar oleh dosen kita sendiri. Maka dari itu, saya pribadi itu dulu juga merasa grogi saat kita melakukan public speaking. Dikarenakan banyak hal yang membuat saya terganggu. Nah, di tips kali ini saya akan membahas hal poin yang pertama, yaitu kita harus susun dan kuasai topik apa yang akan kita bahas ataupun materi apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita ataupun pendengar kita. Kebanyakan dari kita itu ketika kita menyampaikan suatu materi, kita tidak menguasai materi tersebut, sehingga audiens itu akan merasa kebingungan dengan materi yang kita sampaikan, dan alhasil pembahasan yang kita bahas saat rapat ataupun presentasi itu akan menjadi suatu hal yang gagal. Tips yang kedua, kenali audiens kita. Ketika sasaran kita adalah itu tingkatan SMA, maka gunakan bahasa-bahasa yang setingkat dengan anak SMA supaya lebih dimengerti dan topik yang kita sampaikan dipahami oleh mereka dengan baik. Kemudian, tingkatkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita. Sejatinya semua orang itu mempunyai tingkat rasa percaya diri. Dan kemudian untuk kita meningkatkan tingkat rasa percaya diri tersebut, kita mempunyai cara. Yang pertama itu coba kita melatih dengan kita berdiri di depan kaca. Kemudian kita berbicara di depan kaca. Kita lihat bagaimana kita ketika berbicara di depan kaca. Apa yang kurang? Apakah body language kita yang kurang? Gerak kita yang kurang? Nah, kemudian selanjutnya rekam di saat kita berbicara. Itu lebih meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena setelah kita merekam, kita akan mengetahui itu di mana gerak kita yang salah ataupun di mana bahasa yang kita gunakan itu tidak tepat ataupun tidak tepat sasaran kepada audiens yang akan kita sampaikan. Yang mana ketika kita melakukan kontak mata, audiens kita itu merasa bahwa kita memperhatikan audiens kita. Lakukan kontak mata tersebut supaya kita mengurangi rasa grogi yang ada di dalam diri kita. Kemudian untuk selanjutnya, jangan terpaku terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Misalnya saat kita melakukan public speaking, kita melakukan bahasa yang mungkin kurang berkenan ketika orang lain dengar, maka singkirkan hal tersebut. Jangan sampai mengganggu pikiran kita terhadap topik ke depan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Jadi teman-teman, video ini saya buat adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Ismurida LC.MA. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas semua ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami di dalam mata kuliah ini, yang mana dengan adanya pelajaran Public Speaking ini, saya dapat mendalami skill public speaking yang ada dalam diri saya, yang dapat saya terapkan ataupun saya implementasikan di luar ranah kampus dan dapat saya bawa ke dalam ranah pekerjaan yang saat ini saya lakukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya ingin mengatakan bahwa ini saya bukan mengajarkan teman-teman semua, namun kita sama-sama belajar untuk menjadi generasi bangsa yang dicita-citakan oleh negara Republik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.